Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Kampus Merdeka. Bersama Universitas Lampung dan bersama channel saya Iqbal TV Virtual, kembali lagi kita membahas tentang farmasi lingkungan. Ya, kita akan sedikit mengupas konsep-konsepnya farmasi lingkungan setelah melalui beberapa tahapan pembelajaran, dan tiba di akhir tahun kita membahas tentang suatu pertanyaan: Do pharmaceuticals in the environment present an investment risk? Ya, intinya apakah ini ya lebih kepada dalam dunia farmasi ini beresiko nggak sih terhadap lingkungan? Sebenarnya pembahasan kali ini adalah rangkuman-rangkuman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Baik itu dari pengenalan lingkungan, tentang dunia industri farmasi, tentang market insentif, dan ini pada akhirnya adalah membahas resiko. Dan selamat belajar untuk kita semua ya, terutama mahasiswa farmasi di Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung beserta seluruh mahasiswa farmasi atau kesehatan di seluruh Indonesia dan dunia. Tanpa panjang lebar lagi, sebenarnya kita berbicara tentang dunia farmasi industri. Artinya dunia farmasi industri bukan lebih kepada pabrikan saja, tapi cakupannya menyangkut industri kefarmasian, baik itu dari sisi pabrik, rumah sakit, klinik, sampai ke retail-retailnya. Apa sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan ya, dan bagaimana mereka saling berefek satu sama lain, mempengaruhi satu sama lain. Karena kita ketahui ya bahwa dunia industri farmasi atau pharmaceutical industry itu adalah salah satu industri yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi luar biasa nih, untungnya secara nominal uang ada, tapi secara amal juga ada, sehingga hampir jarang yang bisa menyaingi industri farmasi ini. Tapi nggak gitu juga sih, dunia teknologi baik itu dalam otomotif juga bermanfaat untuk manusia. Tapi ini adalah dunia yang bermanfaat untuk kehidupan ya. Kalau nggak ada obat, coba bayangin ya. Percuma teknologi kayak gitu ya, percuma punya mobil mewah tapi sakit kayak gitu. Tetapi di dalam teknologi juga mensupport supaya terjadinya dunia farmasi yang lebih jauh lebih maju gitu, sehingga pembuatan obat menjadi lebih efektif dan aman. Nah, tentunya yang menjadi perhatian bahwa di dunia industri farmasi itu uniknya gini, jadi tidak menjadi berita utama gitu ya. Padahal isu-isu lingkungan ini sudah menjadi headlines kayak gitu. Nah, padahal dunia farmasi mempengaruhi impact terhadap lingkungan ya, impact terhadap lingkungan, terutama pencemaran lingkungan. Sehingga ada beberapa suatu isu-isu strategis yang berkaitan dengan dunia farmasi, baik yang menyangkut dalam dunia sosialnya maupun kepada lingkungannya. Nah, ini adalah beberapa poin, misalnya di lingkungan apakah limbahnya berpengaruh, kemudian dari emisi-emisi senyawa organik yang mudah menguap. Nah, intinya lebih kepada produksinya dan limbahnya. Kemudian kepada sosial, dunia farmasi juga berdampak juga kepada research ya, kepada penelitian, kepada daya beli suatu consumers kayak gitu. Kemudian dalam lobby-lobby dalam dunia marketing ya, sehingga akan berpengaruh dalam dunia kehidupan sosial. Jadi dampak dunia farmasi ini sangat luas sekali, baik dari sosial, environment, ekonomi, politik, bahkan ya dalam misalnya perdagangan vaksin seperti ini, bagaimana nanti limbahnya, efek ke manusianya. Ini sangat luas sekali, luar biasa. Dan ini adalah yang menjadi seolah-olah tema baru ya, tema baru, karena sebenarnya meskipun sudah dibahas lama, tetapi baru terus ya. Kenapa belum ada regulasi yang pas kayak gitu untuk mengatur pencemaran karena dunia industri farmasi. Padahal gini ya, dunia industri farmasi berkembang terus, tetapi resikonya masih sedikit sekali untuk diamati. Nah, padahal tingkat level residu dari obat di environment ini ya semakin lama sebenarnya semakin tinggi. Tapi belum tentu juga, siapa tahu ada mekanisme dari regenerasi alam. Yang secara alami contohnya adalah virus corona ya, SARS-CoV-2 ini.
Sehingga harus dipelajari bagaimana dampak-dampak dunia farmasi ini terhadap berbagai macam stakeholder, atau stakeholder itu yang pengaruh dunia farmasi ya. Kenapa? Karena harus dipengaruhi untuk menjadi green farmasi. Sehingga dunia farmasi ini menjadi banyak aturan. Selain cara pembuatan obat yang baik itu obat manusia maupun obat hewan. Dan ini peraturannya berkembang menjadi batasan-batasan dalam peraturan, sehingga akan mempengaruhi dalam dunia produksi maupun marketingnya. Misalnya menjadi gini, tadinya bebas-bebas saja buat obatnya, bebas bahannya gini, tetapi toksik terhadap lingkungan, ekologikalnya menjadi negatif, sehingga membutuhkan green substance. Nah, ini kan tentunya mempengaruhi sales atau profit ya, ketika green substance itu masih susah dicari ya. Harus di-researchkan lebih tinggi lagi, cost-nya menjadi lebih tinggi lagi. Ini dampak dari pharmaceuticals in the environment itu luas sekali, baik itu dari lingkungannya maupun ke dunia farmasinya. Sehingga dunia farmasi juga menjadi dunia industri farmasi menjadi industri yang sangat bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kenapa? Juga mengeksploitasi alam, kemudian akan mengotori alam kalau tidak dikontrol. Dan dampak dari itu tentunya adalah perusahaan-perusahaan yang mengatur pengolahan air ini akan terus mendorong supaya bagaimana dunia industri farmasi ini menyebabkan pengolahan limbah yang lebih aman, seperti itu. Sehingga cost-nya akan lebih besar, treatment cost-nya akan menjadi lebih besar. Apalagi kalau nanti atau sudah mungkin ya diganyangkan istilahnya di sosial media kan, bahwa bahan-bahan obat yang tidak degradable di alam itu akan berbahaya, sehingga akan masuk ke benak konsumen itu bahaya obat-obatan baik itu OTC, obat keras yang tidak menggunakan green substance. Nah, ini akan repot lagi kalau kita di dunia farmasi tidak bisa mengejar ini, terutama pihak-pihak apoteker atau farmasis yang berada di arah pabrikasi ya. Tidak hanya pabrikasi sebenarnya, tapi di rumah sakit juga yang sudah ada standar-standar pengolahan limbahnya. Memang konsentrasi residu obat yang tertinggal itu kecil, misalnya sudah diteliti ya, hanya misalnya sampai few nanograms per liter, sangat kecil, jadi dibawa dengan terapi dosis efektif ya. Tetapi masalahnya sangat sedikit sekali ya, very little research ya, yang telah dilakukan untuk mengamati efek jangka panjangnya. Memang yang diamati biasanya cenderung efek jangka pendek, tapi efek jangka panjangnya sulit sekali diamati karena campuran macam-macam, bukan hanya dari industri farmasi tapi dari industri kimia. Tentunya ini kita semua tidak mau efek jangka panjangnya. Itulah perlu adanya penormalan bumi. Terkadang ketika manusia tidak mampu, maka sang kuasa akan bercampur tangan, seperti itu ya. Jadi farmasi lingkungan juga jangan melupakan aspek sang kuasa lah pemilik alam ini. Nah, sedangkan konsentrasi residu yang kecil obat itu sudah diteliti, misalnya di situ ada hormon atau golongan diklofenak itu ya, obat-obat nyeri atau antiinflamasi, itu mempunyai efek terhadap organisme seperti ikan maupun alga. Dan tentunya ini kalau diamati penelitiannya lebih jauh, takutnya akan berdampak ke terutama air minum ya, terutama air minum yang kita minum. Perusahaan-perusahaan farmasi di dunia yang terkenal, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi, AstraZeneca, sebenarnya sudah menggaungkan, dan mereka karena sudah lebih maju sadar sekali akan pengaruhnya dampak dari industri farmasi terhadap lingkungan, sehingga mereka sudah melakukan research untuk keamanannya. Sudah ada approval procedures ya di Eropa, di Amerika untuk research terhadap ecotoxicological test, sehingga yang diamati lebih kepada memang sementara kepada drug short term impacts-nya ya. Jadi kenapa research ini penting? Karena dampaknya banyak gitu, sehingga akan mempengaruhi manusia itu sendiri. Kita hidup di bumi, harus menjaga bumi. Itu perusahaan farmasi terutama. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, itu nanti ada lagi di Indonesia ya, nanti didiskusikan. Kemudian di Amerika tuh uniknya lagi, industri farmasi itu sudah bisa memprediksi. Jadi konsentrasi di masa depan ya, future concentrations, maksudnya dampak dari long termnya dari suatu senyawaan obat ya, di sini banyak active substance-nya, di environment-nya, seperti itu. Sehingga berusahalah dunia industri obat itu, karena yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ya, residualnya
adalah bagaimana menciptakan bahan obat istilahnya, dari bahannya sampai produknya tuh yang aman kayak gitu. The key questions, jadi pertanyaan utamanya, apakah bisa gitu menciptakan desain active substance yang efektif secara medis tetapi juga mempunyai resiko yang sangat rendah atau tidak ada resiko sama sekali terhadap lingkungan. Beberapa perusahaan farmasi mencoba berusaha kayak gini, tapi kan selalu nanti ada dana research. Itulah kenapa research di luar negeri itu sangat tinggi sekali, dananya besar sekali dikocorkan. Dan perlu adanya juga suatu motivasi bagi industri farmasi, yaitu support regulatory insentif, dikasih dong insentif supaya berlomba-lomba untuk menciptakan green active constituents substance. Di Amerika sudah tuh diberikan insentif, misalnya saja ada suatu extended patent protection, sehingga industri farmasi akan menjadi semakin bergairah ya. Dengan dari ujungnya pabrik sudah menciptakan green, otomatis nanti di rumah sakit dan retail di bawahnya menjadi lebih aman pengolahannya ya, terutama pengolahan di kota. Nah, biasanya green drug design ini di dalam dunia sekarang teknologi menggunakan biotex, contohnya protein. Kenapa? Karena dia lebih degradable ya, lebih mudah dihancurkan di alam. Sehingga dampak dari itu juga tentunya water utilities juga menjadi perhatian yang sangat ya di dalam pengolahan limbah terutama. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya mengotori water bodies terutama nanti air minum. Sehingga dengan adanya berita-berita di media, makin tekanan dari masyarakat semakin kencang, baik itu di Indonesia maupun di luar ya. Berhubung Indonesia belum mampu secara mandiri benar-benar ya, jadi hanya bisa mengikuti dari luar gitu. Sehingga pengolahan ini membutuhkan support ya, pengolahan sewage treatment plant ini membutuhkan support dari pemerintah juga, dari stakeholder yang bergabung ya, berintegrasi satu sama lain, karena menyangkut uang juga, kemudian menyangkut insentif juga yang membuat industri farmasi bergairah untuk mengolah limbahnya menggunakan sewage treatment plant yang terarah seperti itu. Dan itu harus didukung dengan riset juga yang berkoordinasi dengan akademisi ya, dan inilah yang harus dikembangkan dengan dalam kampus Merdeka. Parahnya gini ya, susahnya gitu ya, aturan hukumnya ya yang lebih ketat tuh susah. Di Eropa aja susah gitu, meskipun udah tahu nih, industri farmasi ini akan berdampak pada lingkungan ya, karena residunya kecil gitu, sehingga dikit gitu penelitiannya. Apalagi pemerhati lingkungan sekarang udah ada arah-arah lingkungan ya, teknik lingkungan. Nah itu udah mulai bergairah juga. Tapi di dalam dunia farmasinya ini juga masih naik turun fluktuatif, karena tidak didukung dengan legislasi yang kuat gitu. On the legislative side, there have been no specific detail regulation. Gak ada yang detail tentang environmental profile of drugs kayak gitu. Di Indonesia, nah itu juga begitu ya. Di luar negeri aja belum ada gitu ya. Di Indonesia ada sebenarnya analisis dampak lingkungan, tapi kita belum tahu bagaimana penjalanannya. Meskipun di dalam rumah sakit sudah diawasi ya dalam bentuk akreditasi. Tentunya dalam industri farmasi juga sudah ada amdalnya. Begitu ya. Cuman sekarang diimbangi dengan perumahan yang semakin meluas, industri semakin meluas. Ini yang harus diperhatikan untuk mempengaruhi water bodies di Indonesia ya, di negara kita. Nah, permasalahannya adalah dengan sedikitnya penelitian sehingga diperolehlah knowledge yang sedikit juga tentang efek dari drug residues. Bagaimana bisa membuat peraturan yang lebih kalau penelitiannya kurang? Itu permasalahannya, baik untuk short term atau mid term. Sehingga konsumen seolah-olah harus mencari sendiri tentang keamanannya kalau pemerintah tidak menggaungkan tentang keamanan active substance atau green issue ini. Dan para medis, dari medis juga maupun dari apotekernya akan sangat membantu ya. Jadi misalnya dari dokter itu akan didorong untuk meresepkan obat-obat ya yang lebih ramah lingkungan. Dari farmasinya untuk produksi obat-obat ramah lingkungan, dan jika ada yang sesuai medikasi, obat-obat ramah lingkungan. Apakah sudah ke arah ke sana? Rasanya belum ya. Ini kan hanya tergantung dari pabrikannya seolah-olah ya. Sehingga konsumen seolah-olah harus memilih sendiri. Kalau ketika perang pikiran ini adalah ditujukan ke konsumen untuk kesadaran dan mencari yang lebih aman, maka nanti dari industri
itu akan menjadi tertekan, sehingga pemerintah juga akan bergerak bersinergi antara stakeholder dan masyarakat semuanya. Oke, sekarang apa yang terbaik bagi negeri kita, bagi dunia kita, dan bagi bumi kita supaya menjadikan hijau seperti dulu? Apakah menjadi hijau seperti zaman dulu kala? Ya enggak juga ya, nanti repot kalau nggak ada industrinya seperti itu. Kita tidak bisa menghasilkan obat, sehingga yang harus dikembangkan adalah suatu kesinergisan ya, antara pemerintah, stakeholder swasta, industri farmasi, masyarakat itu sendiri, dengan menjaga pembangunan, kemudian menjaga sewage plants-nya dengan membangun sewage plants treatment plants waternya dengan baik, kemudian juga menjaga aspek tumbuh-tumbuhan, aspek kehewanan ya, supaya ekosistem itu menjadi seimbang. Nah itu what is the best, jadi harus seimbang semuanya. Tentunya jika manusia tidak bisa melakukan itu semua, maka sang penciptalah yang akan turun tangan. Baik, demikianlah gambaran singkat tentang konsep apakah dunia farmasi pengaruh lingkungan mempunyai risiko terhadap lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat liburan.